kita tekan sampai bunyi. Sudah bunyi. Nah, ini on dia. Nah, keluarannya keluar 240 volt AC. Nah, ini untuk inputnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini menggunakan input listrik 220 volt dan ini sedang terjadi pengecasan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P ya. Oke teman-teman, sudah 2 bulan lebih nggak upload konten sama sekali karena lagi pulang kampung. Dan kebetulan ada garapan. Ini UPS teman-teman. Nah, ini dia UPS. Mereknya Pascal teman-teman ya. Nih, kita ambilin yang panel yang udah lepas aja. Pascal. UPS merek Pascal, maaf kalau gelap ya. Pascal tipenya PCL 1000H1. Nih, tipenya nanti ada di belakang, tak kasih tahu ya. Nah, jadi ini kendalanya seperti ini teman-teman. Tak hidupin dulu lampunya ya biar kelihatan. Nah, jadi UPS ini itu ada masalah teman-teman. Masalahnya kondisi pada saat saya buka, pertama saya buka itu banyak komponen yang sudah hilang teman-teman. Terutama baterai. Di sini kan pakai 3 baterai atau 3 aki yang disusun secara seri ya. Nih, akinya disusun seri, akinya sudah nggak ada. Terus komponen-komponennya yang lain juga banyak yang nggak ada, kayak induktor ini udah nggak ada, ini nggak ada. Terus kapasitornya udah nggak ada, terus untuk yang di bagian controllernya ini itu juga banyak yang nggak ada. Akhirnya saya mencari spare part dari mesin lain teman-teman ya, intinya dari mesin yang sejenis yang komponennya masih bagus teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah saya lengkapin dan tadi sempat saya coba teman-teman. Saya coba itu alhamdulillah nyala, inputnya masuk dari sumber PLN. Nanti kita coba lagi, tapi outputnya nggak mau keluar teman-teman. Dan disitu terdeteksi kode error atau fault code itu 01 teman-teman. Ada errornya fault code di bagian display. Itu ternyata penyebabnya adalah, saya kira itu pemasangan koneksi atau soket dari baterai ke mainboard, ke UPS-nya ini itu nggak singset atau nggak pas. Ternyata bukan. Saya kira juga untuk kabel input outputnya dari listrik 220 atau outputnya yang 220 juga bermasalah. Ternyata bukan. Ternyata penyebabnya adalah ini teman-teman. Kita balik dulu ya. Nah, ini untuk kaki-kaki MOSFET-nya ini belum saya solder semua teman-teman. Lah, ini 4-4-nya belum saya solder, sudah saya tes. Nah, ini adalah salah satu indikasi penyebabnya kok ada error 01 teman-teman, atau fault code 01. Ini belum solder semua nih teman-teman. Nah, itu ya. Jadi setelah saya pasang ke heatsink itu hanya saya skrup aja teman-teman. Nih, saya pasang skrupnya tuh, dan saya lupa untuk menyoldernya. Sekarang mau saya solder dulu. Nanti kalau sudah saya solder, nanti saya tunjukkan lagi. Sekalian saya bersihin. Ini belum saya bersihin dari bekas timah atau fluk yang ini ya, yang masih kotor ini ya. Soalnya kan ada melengkapi beberapa komponen yang hilang. Dan kita akan solder dulu, terus nanti kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, nanti kita rakit, kita testing teman-teman ya. Oke, tak bersihkan dulu, tak solder dulu, baru kita testing. Nah, oke, jadi ini sudah tak sambung teman-teman. Yang tak solder tadi sudah tak solder, yang belum ke solder tadi sudah tak solder. Terus sudah tak bersihin juga pakai thinner bawahnya, bawah PCB-nya. Ya, ini sudah tak sambungin kabel-kabelnya, kabel ke baterai. Ini kabel input ke listrik 220 ya. Kita tak siapin. Untuk tipenya yang ini teman-teman.
Nah, ini dia modelnya. Ini inputnya 220 sampai 240, outputnya 220 sampai 240 juga. Nih, untuk internal battery 36 volt DC 50 ampere maksimumnya. Nah, jadi seperti ini. Ini masih ada agak-agak kotor ya, jadi nanti kita bersihin lagi. Yang penting kita testing dulu teman-teman. Oke, jadi kita testing. Yang pertama langsung kita pasang ke listrik 220. Ini nyala listriknya ya. Bentar, kita ambil test pen dulu buat pengetesan. Sebagai bukti kalau ini nyala teman-teman. Mana? Tes pennya di mana? Cari tes pen dulu. Tes pennya kecil, nggak kelihatan. Oh, tes pennya di telepon nggak diangkat ini. Nah, ini dia. Oke, kita tes pen dulu. Ini nggak nyala. Nah, ini ya. Oke ya, mantap ya, ada ya. Kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah tak pasang. Kipas nyala. Bagian depan juga menyala, teman-teman. Oke. Jadi kalau UPS, kalau langsung terhubung ke mana? Listrik 220, dia langsung nyala, teman-teman. Ini di panel bisa teman-teman lihat. Tak deketin lagi. Nah, itu outputnya belum keluar karena tombol on yang di sini belum saya pencet, teman-teman. Ini kan ada on, select sama off ya. Nah, ini untuk input dari sumber 220 volt yang di situ. Itu di tempat saya itu nggak 220, teman-teman, tapi ya sekitar segini, 200, 203. Paling tinggi itu sekitar 210 sampai 213, teman-teman ya. Jadi nggak full 220. Nih, saya juga kurang paham, padahal kondisi di rumah nggak sedang menghidupkan peralatan atau perangkat elektronik lainnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini masih proses pengisian. Kalau ada tanda seperti ini, kalau kita pencet select lagi. Nah, ini baterai sudah full, teman-teman, 100%, 41,7 nih tadi ya. Nih, kalau kita on kan, kita tekan sampai bunyi. Sudah bunyi. Nah, ini on dia. Nah, keluarannya keluar 240 volt AC. Nah, ini untuk inputnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini menggunakan input listrik 220 volt dan ini sedang terjadi pengecasan ya. Nah, seandainya ini kan pakai listrik langsung, teman-teman, listrik dari 220 volt. Seandainya kita simulasikan kalau ini keadaan listrik padam. Nah, kalau listrik padam, ini kita cabut aja. Nah, otomatis dia akan beralih, teman-teman, pakai mode baterai. Nah, ini dia. Nggak kelihatan. Nah, ini ya. Nih, dia pakai mode baterai. Nah, baterainya akan terus berkurang seiring dengan ini, teman-teman, ya, beban yang dipakai nanti. Nah, jadi seperti itu. Kalau listriknya hidup lagi, kalau listriknya hidup lagi, nah, dia akan berganti. Tadi ada bunyi relay ya, relaynya akan berganti lagi ke input PLN 220 voltnya, teman-teman, dan ini kembali mengisi, teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah sudah normal. Jadi kalau yang mau dilihat yang diganti apa aja, mana ya, yang diganti sebenarnya lumayan banyak, teman-teman. Ini dia, kalau nggak salah yang ini ya. Ini ada kopi. Nah, ini bukan yang ini, teman-teman. Ini ada yang pecah. Nih, pecah. Nih elko-nya juga masuk angin dua-duanya. Terus yang ini juga kendalanya sama, teman-teman. Ini ada yang pecah terus kotor. Nah, ini yang pecah di sini. Ini dia. Seperti ini nih, kotor banget. Jadi harus kita bersihkan dulu sampai bersih. Terus kita cek satu persatu komponen aktifnya, teman-teman.
Saya harapkan juga mudah-mudahan mikrokontrolernya yang ini aman teman-teman ya. Oke, jadi alhamdulillah ini sudah aman. Oke, output sudah ada. Ini ada bunyi dengung. Ini bunyi dengung dari trafo ya. Trafonya besar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, komen, dan subrek ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf juga baru sempat teman-teman, sebenarnya semenjak saya pulang kampung di sini tuh banyak banget konten teman-teman, cuma saya nggak fokus untuk konten. Jadi alhamdulillah fokusnya ngerjakan yang ada seperti ini dulu teman-teman ya, ini ya. Oke, disambung di lain waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih teman-teman.